Tidak bisa pemerintah lantas artinya mengeksekusi warga, harus mengosongkan, harus pergi dari desanya tanpa sebuah keputusan ataupun kepastian hukum. Kalau misalnya ada perlawanan itu dihadapi dengan represi, yang melakukan represi jangan berpikir bahwa they can get away with it so easily, bahwa peristiwa itu tidak akan disoroti oleh mata nasional dan mata dunia. Pembangunan Bandara Kuala Namu kami ibaratkan bagaikan sebuah mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Betapa tidak, rencana pembangunan Bandara Kuala Namu ini telah mulai sejak tahun 94, bahkan tahun-tahun sebelumnya, oleh karena disadari benar bahwa Bandara Pulunia yang ada sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Beberapa investigasi saya, beberapa wawancara yang saya lakukan, dan baru-baru juga sebelum Anda datang juga ada salah seorang narasumber, dia mengatakan bahwa memang awalnya ide pemindahan bandara dari Polonia ke tempat lain, ini ke tempat lain dulu, timbul karena Polonia ini mau dijadikan seperti Kemayoran dulu. Dijadikan semacam mungkin medan fair yang dikelilingi oleh perumahan-perumahan mewah. Bandara Polonia yang berada di pusat kota Medan akan menjadi hambatan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan kota Medan sebagai kota metropolitan pada masa mendatang. Kita tidak mungkin dapat membangun bangunan-bangunan yang tinggi di Medan. Nah, sekarang kita kan udah lihat perumahan-perumahan mewahnya sudah mulai digalakkan pembangunannya, ya, mulai dari yang lebih kecil Citra Garden sampai dengan yang lebih besar yang katanya melibatkan Tommy Winata dan juga beberapa tokoh-tokoh Triad Medan. Nah, dan ini bermula dari memang idenya Tutut atau Siti Hardianti Rukmana. Kemudian pada sisi lain, Bandara Polonia mengalami hambatan-hambatan oleh karena sekitar 8 nautical miles dari Bandara Polonia terdapat Gunung Sibayak maupun Gunung Sinabung, di mana kedua gunung ini akan menjadi penghambat bagi setiap pesawat yang akan mendarat, yang akan landing di Bandara Polonia. Di sisi lain ada Windsor yang mengakibatkan kesulitan bagi pesawat untuk mendarat di Bandara Polonia. Kemudian banyak sekali bangunan-bangunan yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat buat pilot untuk mendarat di Polonia, yang menimbulkan berbagai efek-efek cahaya yang bisa menyilaukan, yang bisa mengganggu berbagai penerbangan. Bahwa sebuah bandara berada di tengah-tengah kota tidak masalah itu. Bandara di Sydney, di mana ya, saya kebetulan hampir 8 tahun di Australia dan seringkali kalau terbang keluar harus dari Newcastle ambil kereta api ke Sydney terus terbang ya. Di upgrade, termasuk di upgrade untuk kepentingan Olympic Games. Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan itulah, maka sejak mulai tahun 94 yang saya katakan tadi, telah dilakukan berbagai upaya untuk memindahkan bandara ini. Dan dapatlah di Kuala Namu, kurang lebih 25 km kalau ditarik garis lurus dari Medan, di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi ini dengan luas 1.365 hektar telah dibebaskan oleh Perum Angkasa Pura II
pada tahun 94. Bandara Kuala Namu ini sejak dicanangkan tahun 1996, nah itu telah berproses. Pada tahun 1997 pembebasan tanah, di mana ada seratusan kepala keluarga, nah itu terkena pembangunan bandara. Nah itu sampai hari ini ya sudah 10 tahun terkendala pembangunannya dari 97 sampai tahun 2007. Dan yang sangat menarik adalah ada komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mempercepat pembangunan Bandara Kuala Namu. Yang dapat kita saksikan sampai hari ini sebetulnya ya kalau untuk percepatannya sampai 2009 masih masyarakat sendiri meragukan. Tapi yang jelas dampak negatif dari proyek bandara karena masih pembebasan tanahnya masih menyisakan permasalahan bagi 100 kepala keluarga, 350 jiwa yang bermukim di Desa Pasar Enam Kuala Namu, itu sampai hari ini tetap menyuarakan kepada pemerintah menuntut hak-hak mereka sebagai warga desa yang selama ini memang menjaga hamparan tanah yang sangat luas yang akan dijadikan bandara ini. Karena mereka hak-haknya tidak diakui, sementara mereka itu artinya diklaim oleh perusahaan bahwasanya lokasi Desa Pasar Enam Kuala Namu ini adalah asetnya PT PN 2, sehingga mereka ya harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang dibikin oleh PT PN 2, sehingga warga itu artinya mengalami tekanan-tekanan, juga merasa takut yang berkelebihan, karena terhitung dari sejak 1997 sampai hari ini itu tidak henti-hentinya pihak perusahaan PT PN 2 tempatnya bekerja itu mengusir warganya dari sini. Ya pun tidak ini loh, yang kan bicara masalah untuk memberi suatu tempat tinggal. Sedangkan untuk makan saya pikir 2 juta, 24 juta. Nah ini kan nggak bisa ini. Yang kita bicarakan masalah kebutuhan dasar. Ya andainya bangunan itu dibangun, ya masyarakat juga harus dibangun. Namanya kita ini sebagai petani, ya setidaknya kita hidup dari lahan yang kita tempati. Ya kita harus diberikanlah masalah soal kelola kegiatan pertanian demi untuk perekonomian. Nah kalau kita tidak diberi, nah ini namanya boleh dikatakan pembangunan itu tujuannya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, tapi sebaliknya malah memiskinkan rakyat. Kita berharap sebenarnya penyelesaian yang sangat arif, bijaksana, apalagi dipimpin oleh caretaker direktur yang baru, orang kita Sumatera Utara ini. Tapi nyatanya penyelesaian yang diambil itu adalah penyelesaian secara paksa, penyelesaian yang beraplikasi pada perbuatan melawan hukum dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini dapat digugat. Dan saya yakin jika ini diteruskan, pembangunan Bandara Kuala Namu ini tidak akan terlaksana. Apalagi yang namanya investor asing sangat rentan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertengahan 2005 ya, itu pernah juga daerah kita ini, Desa Pasar Enam Kuala Namu, dijadikan latihan perang-perangan oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Dan saya rasa kemungkinan bahwa akan ada teror lain, ya kemungkinan bahwa akan ada peluru-peluru lagi yang dihamburkan bisa saja terjadi. Dan di sini kita lihat bahwa tetap juga latihan perang-perangan yang dilakukan Paskas di sana tahun 2005 masih memakai peluru tumpul. Sementara ini selongsong-selongsong yang masih dikumpulkan oleh penduduk di sana. Ini di sini menunjukkan bahwa peluru buatan Pindad yang merupakan uang rakyat, perusahaan BUMN atau khususnya badan usaha strategis, itu dipakai untuk menteror rakyat. Dan itu juga membuat warga di sini bertambah ya kepanikannya
bertambah keresahannya, sehingga banyak tekanan. Ya, di samping pengusiran juga ada latihan militer. Nah, ini masyarakat awam yang tinggal di desa ini sebetulnya tidak tahu menahu. Kenapa kami ini kok harus menghadapi yang seperti ini? Kalau misalnya ada perlawanan itu dihadapi dengan represi, yang melakukan represi jangan berpikir bahwa they can get away with it so easily, bahwa peristiwa itu tidak akan disoroti oleh mata nasional dan mata dunia. Kita telah melakukan berbagai pertemuan-pertemuan tentang keluhan-keluhan masyarakat itu. Kita juga sungguh-sungguh mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Kita telah rumuskan beberapa kali. Terakhir di kantor gubernur juga